Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 9 dosa seorang istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Tanpa cermin, kita sulit melihat kekurangan dalam diri sendiri. Begitu juga dalam hidup, seringkali kita butuh orang lain sebagai cermin untuk melihat kesalahan kita. Berikut adalah 9 dosa seorang istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Beberapa kesalahan atau dosa yang sering dilakukan oleh istri, baik dengan kesadaran maupun tanpa disadari. 1. Tidak taat kepada suami. Istri yang baik dan salehah adalah istri yang selalu taat kepada suaminya, selama suami mengarahkan kepada kebaikan. Ketaatan istri akan menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan kesetiaan dari suami. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Siapakah wanita terbaik ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wanita yang menyenangkan saat dilihat oleh suaminya, taat kepada suaminya, tetap tidak menyelisihi suaminya dalam urusan diri dan hartanya." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari kedua hadis ini, kita dapat memahami bahwa taat kepada suami adalah salah satu ciri wanita yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjanjikan surga bagi wanita yang seperti itu. Namun, banyak istri di zaman sekarang yang kurang memahami atau bahkan menyepelekan pentingnya patuh kepada suami, terlebih dengan pengaruh media sosial yang seringkali disalahgunakan. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang baik dan jangan meremehkannya. Meskipun seorang istri memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri, tetaplah jaga ketaatan kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. 2. Menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan, supaya setelah terjadi akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. 3. Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Adrar, apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka.
Untuk itu bagi para seorang istri meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. 4. Tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya, maka perhatiannya harus diserahkan semua kepada istrinya. Sedangkan, jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi, terutama dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suami. Maka dari itu para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. 5. Mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan, atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami, tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, atau isbal orang yang suka mengungkit-ngungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-mengungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Cemburu yang berlebihan dalam berumah tangga. Rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi dalam batas yang wajar, rasa cemburu tersebut, menurut syariat Islam, ketika suami melakukan kemaksiatan sendiri, seperti berzina menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri dan sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu bagi para istri kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. 7. Kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal lain tersebut
terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut, sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci atau berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri. Suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, dan sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami.'" Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, kepada istri, sebisa mungkin untuk usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami. Dengan melakukan hal-hal kecil, meskipun hanya sekedar tersenyum. 8. Kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami, karena dengan menjaga penampilan, bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing, jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. 9. Keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah di sini merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya, berkunjung ke tempat orang lain, atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami, sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah, karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah. Seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni seorang laki-laki yang keluar bermusafir, telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah. Dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menemui bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat, si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya, lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara sembarang yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat di dalam rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan support Jadi Tahu Channel, agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.